Film dilanjutkan kembali. Pada malam hari mereka, dia yang nanya ke Takeru lagi ngapain. Takeru menjawab, dia lagi merawat gunting ini. Takeru terlihat sangat bahagia deh, dia di sini yang menjadi pengumpul material. Polun bilang kepada Takeru untuk melanjutkan lagi perjalanannya sehabis sarapan. Dan Takeru meminta kepada Polun untuk dia aja yang mengendarai kudanya nanti. Takeru segala bisa kayaknya. Ya nggak perlu diajarin dong mengendarai kuda ini. Bi pun pengen ikutan. Dia bersama Takeru mengendarai kudanya. Lama perjalanan mereka pun sudah melihat desa Tormi yang sudah dekat. Sesampainya di sana, Polun berterima kasih kepada Takeru. Yang mana kan harusnya Takeru yang berterima kasih karena dia jadi nggak jalan kaki sampai ke desa. Marlow si penjaga gerbang memberitahu Polun yang sudah pulang itu menandakan sebentar lagi musim semi akan datang. Takeru menanyakan pekerjaan Polun itu apa. Jadi Polun pada musim dingin dia mencari uang dengan membuat rajutan di daerah hangat. Setelah itu Marlow mengingatkan Takeru untuk cepat melapor kepada Jerome atas pekerjaannya itu, yaitu Takeru yang sudah mendapatkan biji mithril itu. Dia yang nunggu di luar, dia senang main bareng adik-adik. Sedangkan Takeru dia melihat Jerome yang serius begitu melihat biji mithril itu. Tidak cuma biji mithril aja, Takeru pun memberikan biji magis mithril. Jerome memberitahu Takeru kalau ini barang berharga yang bukan barang biasa ini mah. Jerome tanya gimana cara menemukan itu biji legendaris. Mendengar itu Takeru kaget. Takeru bilang padahal dia menemukan itu secara kebetulan. Apapun itu alasannya, mau gimana pun itu Takeru tetap menurut Jerome Takeru ini punya bakat dan juga keterampilan. Minusnya cuman pengetahuan Takeru masih terlalu sedikit. Dengan begitu si Jerome menyuruh Takeru untuk datang ke Belkheim. Kota Belkheim 10 kali lebih ramai dari desa Tormi. Di sana Takeru bisa dapat berbagai informasi, ada guild petualang juga. Walaupun desa Tormi butuh banget orang seperti Takeru, akan tetapi Jerome meminta Takeru ke Belkheim. Dengan begitu sama aja seperti Takeru mempromosikan nama dari desa Tormi itu sendiri. Di malam harinya Takeru mencari tahu tentang Belkheim. Banyaknya guild juga perkumpulan para petualang yang datang dari daerah-daerah lain. Karena dirinya sekarang sudah di dunia lain, Takeru harus menjelajahi dunia dan melihat banyak hal. Tujuan dia sekarang ke guild Belkheim. Sebelum dia pergi dari Tormi, dia akan melihat desa Tormi dengan secara menyeluruh. Besoknya si Takeru mengunjungi yang ada di desa Tormi. Dari yang lagi bikin apaan gitu sampai ke pesta dia datengin. Bi sangat disukai banyak sama anak-anak. Tidak cuma itu, untuk terakhir Takeru mencari material lagi di daerah Tormi. Sebelum Takeru yang mulai perjalanan ke Belkheim, dia dikasih ibu-ibu bubuk kaldu begitu. Si ibu sangat sedih yang Takeru akan pergi, sama halnya orang di desa pun pengennya Takeru tinggal di Tormi lebih lama lagi. Takeru menjelaskan dia pengen berkelana untuk melihat banyaknya tempat. Bumbu yang si ibu kasih tidak cuma satu kantong, melainkan sampai banyak begitu. Menurut si ibu, ini buat bekal 1 bulan menuju Belkheim. Oh iya, biji legendaris ini nggak dibeli Jerome. Maka dari itu Takeru akan menggunakan biji itu untuk desa Tormi karena Takeru merasa di desa ini dia banyak dibantu. Dia pun berpikiran si Marlow. Biji sama lampu didekatkan dengan sihirnya Takeru merubah lampu itu menjadi bagus dan juga kegunaannya sangat penting banget untuk menjaga desa Tormi itu sendiri. Keesokan paginya Takeru yang mau pergi terlihat para warga sudah berkumpul. Polun sampai nangis begitu dong. Dengan itu si Takeru memberikan barang semalam kepada Marlow. Kegunaannya supaya tidak ada orang jahat dan berbahaya mendekat ke desa. Takeru memberikan itu sebagai tanda terima kasihnya yang sudah pada baik kepada dirinya. Takeru pasti nanti suatu hari dia akan kembali lagi ke desa Tormi karena Takeru sudah mengakui ini sebagai kampung halamannya. Jerome yang melihat barang itu langsung sadar pasti itu barang legendaris, dan benar dong. Dengan bersamaan Takeru berangkat dan berpamitan kepada semuanya. Perjalanan menuju Belkheim awalnya si hening sunyi sembari melihat pemandangan yang begitu indah sekali. Akan tetapi tak berselang lama di tengah jalan terlihat ada monster kepiting. Takeru yang men-scan ternyata itu kepiting bisa ia makan. Karena ini makanan enak, Takeru akan melawannya. Tapi Bi cuma gitu doang dia bisa mengalahkan itu kepiting.
Akan tetapi tak berselang lama, datang lagi dua sekaligus ke sana. Dua kepiting yang mau menabrak Takeru dengan cepat. Bim membawa Takeru ke atas sampai kepiting bertabrakan dengan temannya sendiri. Setelahnya kepiting pertama yang bangkit kembali Takeru dengan jurus pamungkasnya. Dia mengtakwalnya pakai tongkat yang ia punya. Malam harinya Takeru memasak kepiting tadi dengan panci yang besar. Hidangan kepiting ini sangat enak banget. Karena masih ada sisa, Takeru membawa kepiting itu ke tas ajaibnya. Beberapa hari kemudian akhirnya Takeru sampai di kota Niaga Belkheim. Di sini ada kuil nomor 1 sebenua. Sebelum masuk ke kota, Takeru harus pemeriksaan terlebih dahulu. Dalam pemeriksaan Takeru bilang, ya ini pengumpul material. Dia datang ke sini karena Takeru tertarik dengan kuil petualang. Dengan begitu, si penjaga dia akan memeriksa terlebih dahulu dan akan kurapal Apalus pada si Takeru. Artinya Apalus adalah ini orang mencurigakan apa tidak dengan apa alat sihirnya. Pemeriksaan selesai yang gak ada yang dicurigai dari si Takeru. Tapi ada satu, dia meminta Takeru memperlihatkan sesuatu seperti naga gitu. Dengan begitu Bi dipanggil. Penjaga sangat lucu deh melihatnya. Takeru memberikan penanda buat si Bi, dan setelah itu Takeru dan Bi lolos dari pemeriksaan. Dan dia bilang akan melaporkan kepada wali kota bahwa ada naga memasuki kota ini. Juga Takeru diberitahu tempat kuil ada di gedung persegi. Di dalam kota Belkheim terlihat tidak cuma satu ras, melainkan ada beberapa ras di sini. Tidak lama untuk mengulur waktu, Takeru langsung datang ke tempat kuil. Pas masuk, dia langsung didatangin cewek yang kuil petualang Eropa. Dia menawari Takeru kayaknya. Dia bernama Ariana, sang resepsionis kuil. Takeru diminta menuliskan nama sama pekerjaannya. Karena Takeru nggak tahu itu teksnya apaan, dia pun memakai sihirnya untuk mengisinya. Selesai mengisi, sang resepsionis melihat dan menanyakan apa itu Takeru punya pengalaman bertarung nggak. Takeru menjawab dia pernah beberapa kali. Karena si Ariana meminta bukti, kebetulan kan Takeru menuju ke sini ada sisa monster kepiting. Ya udah aja Takeru memperlihatkan itu kepiting di hadapan si Ariana. Ariana lari dan ketakutan, dan seseorang yang kagum dengan Takeru yang punya tas ajaib, si orang itu pun meyakinkan Ariana kalau Takeru orang baik. Awalnya mereka menyangka Takeru mau jual kepiting, padahal dia mau jadi petualang. Dan yang jadi rekannya adalah si Bi. Melihat hal itu mereka sangat yakin kalau Takeru adalah orang yang bisa diperebutkan nantinya. Takeru masuk kuil dan aturannya Takeru harus memulai dari tingkat terbawah, ialah rank F. Dengan begitu episode ketiga berakhir. Gimana keseruan Takeru untuk menjadi petualang? Tunggu di video selanjutnya. Bye bye, see you in the next video.